Ibu Pendeta bisa direkam? Tidak, tolong. Karena tidak bisa kita co-host, hanya bisa satu host. Oh. Jadi host sudah pindah semua ke Ibu Pendeta. Oh. Saya, iya. Bisa direkam, bisa. Pindah ke saya kalau gitu. Iya. Pindah ke saya ya. Kita boleh coba, sudah bisa. Mama yang pindah sekarang. Ya, tunggu ya. Atau saya kirim ke Ella ya. Jadi dari sana diputarnya. Saya sudah bikin buat Ibu Pendeta. Belum jadi. Iya, masih. Tunggu dulu saya. Oh ya, bisa. Yang Oke. Di sini nggak bisa rekam Bapak Tristan. sudah Tapi saya bisa ya direkam di. Sudah. Oh, bisa. kami. Ibu Pendeta sudah bisa share screen ya? Sudah. Oh ya, sudah bisa share screen. Iya. Mama Dayen. Kemudian nanti apa saya yang merekam atau Ini sudah rekam. Oh, ini. sudah rekam recording ya. Oke. Ya. Nanti Pak Nathaniel yang mengawali ya. Oh iya, boleh. Sebagai majelis gereja, iya, mengajak ya. Oke. Ibu Pendeta, ya, Baik, ini Pak, ya. yang menyanyinya bisa kita serahkan saja sama keluarga yang menyanyi. Iya, Karena enggak mungkin keluarga kita yang menyanyi. Iya. Ya, baik Pak. Ya. Ya. Kalau kita masuk semua jadi ya. Iya. Iya, keluarga yang menyanyi deh. Ya, keluarga yang menyanyi ya. Ya, kalau kita ikuti aja yang ini. Ya. Kita unmute kalau ini. Bisa juga kita ikut nyanyi peserta ibadah, tetapi kita mute. Ya. Nah, ya, betul ya.
Iya, artinya tidak usah dibuka ininya. Ya, boleh, mute boleh. ya. Mic-nya tetap di mute. Baik, Pak. Ya, shalom. 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 Buat kita semua. Selamat sore, Ibu Pendeta. Sore. Selamat sore. Ibu Majelis dan semua anggota kelompok 2 Gereja Toraja Jumat Rama, Om Tante, kakak adik kalian, bapak-bapak, ibu pendeta yang sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami Ibadah, ya. hari ini di hari Minggu, dan selamat beribadah bersama-sama kita dan saat ini. Ibadah akan dipimpin nanti oleh Ibu Pendeta dan Pak Patu. Dan saya serahkan kepada Majelis Gereja kelompok 2. Saya silakan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ya. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita mengucap syukur bahwa sore hari ini boleh kita dipertemukan dengan keluarga besar Prof. Daniel Sampai Payung dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Luar biasa berkat dan bimbingan menyampaikan kesaksian sehubungan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Kepada Prof kami silakan. Betul, betul. Ya. Oke. Iya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah pada saat ini, diawali oleh ungkapan hati dari keluarga oleh Prof. Bapak Dr. Daniel Sampai Payung. Disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat atas pertemuan kita pada sore hari ini dalam ibadah syukur kami dalam rangka syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami alami sejak Natal yang lalu tidak masuk rumah sakit sampai saat ini semua itu hanya karena anugerah kasih Tuhan Tuhan. Untuk itu kami dari keluarga bersama-sama dengan segenap jemaat yang kedua bersama pendeta dari Jumat Rama dan pendeta yang lain yang boleh ikut pada ini. Syukur atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu, bapak pendeta dan seluruh keluarga dan seluruh jemaat yang senantiasa mendoakan kami sehingga pada sore hari ini tetap sehat dalam pemberian Tuhan untuk kita bersama-sama bersyukur atas Tuhan yang kami alami
kepada para pendeta pun, para pendeta bisa berbilang Agustinus yang setiap hari dalam doa ibadah pagi kami selalu doakan setiap hari. Juga bapak-bapak pendeta yang lain, bapak pendeta John dan 5 dari jemaat Masaleh, pendeta Muka Sipondong dari SW wilayah 4, pendeta Calvin Renci, pendeta Supaliling dan hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu. Teman-teman, sahabat, kelompok pendeta, pendeta, serta keluarga yang tidak dapat disebutkan persatu. Terima kasih sudah tinggal, kiranya Tuhan. Syukur kami selain beberapa anak cucu berulang tahun juga anak kami berpindah teringat, kami bersyukur bahwa pada saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dengan pada kuliah di Jakarta, dan semua itu kami percaya hanya oleh supaya itu dilakukan sehingga pendidikannya, dan sekarang juga pada kesempatan ini saya sama Mita menyampaikan rasa syukur selain kepada Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kami. Pada saat ini kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih selain doa-doa dari yang pendeta dan semua yang lain, juga kepada enam anak kami yang luar biasa telah melalui kasih Tuhan. Kami 6 orang dari saat masuk ke rumah sakit dinyatakan positif COVID. Luar biasa perhatian mereka, urusan sampai yang sekecil-kecilnya mereka urus, sampai kemana-mana mereka berusaha untuk mengusahakan segala macam usaha sehingga itu ada semua dan segala keluarga bagaimana mereka mengurus untuk bisa masuk segera di rumah sakit awal terus tidak Siloam awal terus, dan akhirnya kami harus pindah ke rumah sakit di Wahidin di Christian Center, dan luar biasa kasih Tuhan berlakukan dan melalui semua doa-doa dan juga oleh anak kami 6 orang setiap hari, setiap saat mereka berdiskusi yang terbaik buat kami. Puji syukur bahwa kami sangat disayangi dan sangat dikasihi anak kami dan semua keluarga. Dan itu hanya kami kembali memberikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih yang telah memberi kesempatan semua fasilitas, semua di rumah sakit, dan luar biasa mereka mengusahakan sampai kemana-mana. Tapi yang paling susah untuk didapatkan itu mereka bisa mendapatkan obat dari situ Bondo, dari Bondowoso, dan banyak orang-orang yang bisa turun tangan. Ya, tidak bisa kami bayangkan bagaimana sampai obat itu bisa dibawa dari situ Bondowoso lewati sampai di Surabaya dengan banyak orang. Itu semua hanya karena kasih setia Tuhan memberikan fasilitas sehingga obat tersebut bisa sampai di Makassar, dan begitu banyak orang yang sangat menyayangi kami, membantu mengurus di rumah sakit, di infection center, teman-teman sejawat, semua rekan-rekan, dan semua yang mereka mengurus sampai pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama lebih baik. Kami percaya semua itu hanya karena kasih setia Tuhan dan oleh Tuhan, dan patut kami sampaikan bahwa puji syukur dan syukur lagi bahwa sore ini kita boleh beribadah bersama-sama, bersyukur atas kasih dari Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Haleluya. Luar biasa ungkapan hati dan refleksi yang sangat menguatkan kita bersama seluruh keluarga besar
Bapak Daniel sampai Payung, dan juga jemaat yang boleh bersyukur bersama pada saat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan hati kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk semua kasih dan berkat-Nya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Akan dilakukan keluarga yang akan memuliakan Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Allahku. Lanjut, Pak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga.
Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Kenapa kau bertanya? Memberi rahmat-Nya padaku. Kristus di mana namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taburkan indah harinya Ya. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pujian dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Terpuji Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Pujian dan hormat patut kami persembahkan kepadamu, Bapa Sorgawi, pada sore hari ini, untuk semua kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan, yang sungguh kami alami, yang sungguh dialami oleh hamba Tuhan sekeluarga, Bapak Dr. Daniel sampai Payung. Begitu luar biasa pimpinanmu dalam kehidupan mereka, melandasi sukacita dan syukur saat ini.
kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan, bahkan refleksikan malam ini, sungguh menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami. Layakkan kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau utus, maupun kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita dari Daniel pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-29, agak panjang, mari mengikuti saya membacakan untuk kita. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang rancangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Midian dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Midian dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja
dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepadanya, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari seluruh segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang-orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini, berkat bagi yang bersandar padanya. Berkat bagi yang bersandar padanya. Tentu Bapak Ibu, kita semua yang ada di ruang virtual ini, baik keluarga Dr. Daniel sampai Payung, anak-anak, cucu, keluarga besar dari berbagai tempat, bersama dengan jemaat Rahmah. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, apakah inti berita dari firman Tuhan hari ini? Kita melihat bahwa orang percaya yang tetap bersandar pada Tuhan di tengah masalah, di tengah pergumulan yang menghimpitnya, akan mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Dalam memaknai kebenaran firman Tuhan ini, dapat kita lihat terjadi dan dialami oleh Daniel dalam pembacaan kita. Kita semua mengenal siapa tokoh Daniel. Bagaimana dia tekun, bagaimana dia bersandar pada Tuhan, dan bagaimana dia disiplin taat menyembah kepada Allahnya. Berkat Tuhan yang ajaib seperti apa yang dialami. Mari kita melihat hal yang pertama
dialami dan dihidupi oleh Daniel adalah mengalami penyertaan Allah. Sebenarnya Raja Darius berusaha untuk melepaskan Daniel karena dia tahu dia orang yang baik. Tetapi saat itu dalam pembacaan kita tadi sangat jelas. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Midian dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang tidak dapat diubah." Yaitu ayat yang ke-16. Untuk melepaskan Daniel dari gua singa tidak bisa karena undang-undang Persia mengharuskan ketetapan yang sudah dibuat dan ditandatangani tidak bisa dibatalkan. Oleh karena itu, Raja Darius hanya berharap Allah yang disembah Daniel yang akan menolong. Ayat 17 pembacaan kita malam ini. Hal itu terjadi pada Daniel saat dimasukkan ke gua singa. Mazmur 34 ayatnya yang ke-8 mengatakan, ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan dia. Ini yang sungguh dialami. Ini yang dialami dan dihidupi oleh Daniel. Sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa melalui malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Penyertaan Tuhan secara sempurna itu kita alami dan kita hidupi dalam diri Yesus Kristus yang merupakan berkat yang ajaib bagi kita yang percaya. Kemudian hal yang kedua yang kita perhatikan dalam pembacaan saat ini, melihat kemuliaan Allah. Daniel melihat kemuliaan Allah yang nyata dalam hidupnya. Ia selamat dari kematian di gua singa. Singa-singa bukan hanya terkatup mulutnya, tapi menjadi jinak. Kejadian ini menunjukkan betapa kemuliaan Allah nyata bagi Daniel dan disaksikan dan dihidupi, disaksikan oleh matanya sendiri. Dia menjadi saksi hidup bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan baginya. Juga kemuliaan Allah nyata saat Raja Darius membuat keputusan bagaimana meninggikan Allah Israel di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan, bagaimana kasih dan berkat Tuhan yang nyata bagi tokoh Daniel dalam pembacaan kita, juga dialami oleh keluarga Bapak Daniel sampai payung, Ibu Karla sampai payung. Pertanyaan bagi kita seperti apa kemuliaan Allah dinyatakan dan seperti apa kasih Tuhan nyata bagi keluarga. Memiliki kesempatan hidup baginya. Sebelum kita lebih jauh melangkah, melihat bagaimana berkat Tuhan nyata, kita akan mendengar refleksi dari hamba Tuhan, Ibu Karla sampai payung. Bagaimana kasih Tuhan nyata di tengah-tengah pergumulan yang dialami ketika kita sandingkan dengan pembacaan kita saat ini. Bagaimana tokoh Daniel dipelihara oleh Tuhan dan juga hamba Tuhan sekeluarga. Silahkan Ibu Karla akan berbagi refleksi firman Tuhan untuk kita. Terima kasih Ibu Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya saya sudah rekam karena mengingat waktu ya. Tetapi karena ada sedikit teknis
saudara-saudaraku yang terkasih, pada tanggal 22 Desember yang lalu, kami mendapat kabar bahwa hasil tes suami, ya, Bapak Mita, ternyata positif. Saya sebenarnya sudah kurang sehat sejak tanggal 18 Desember. Nah, pada waktu ditahu bahwa Bapak Mita itu positif, akhirnya kami satu rumah tes swab. Dan ternyata dari kami 8 orang bersama kakak, Nenek Carol dan Jakarta, 6 orang negatif dan kami berdua positif. Nah, keputusan anak-anak kami, Mama dan Papa, harus masuk rumah sakit. Saya sempat tawar-menawar untuk isolasi mandiri, tetapi mereka bilang, Mama, Papa harus masuk. Langsung anak saya, Dr. Leo, yang melihat mungkin saya punya suara sudah benar, langsung mencari oksigen, memasang di saya. Kita cari rumah sakit, dan akhirnya yang didapat adalah rumah sakit awal Pros. Pada waktu itu, tanggal 25 Desember jam 2.30. Jadi hasil swab itu 24 Desember jam 7 malam. Subuh-subuh 25 Desember kami diantar ke awal Pros. Nah, status kami pada waktu itu, waktu diperiksa, ya, ternyata hasilnya bahwa para dokter menyatakan kami harus dirujuk ke rumah sakit Wahidin oleh karena harus diperiksa, dirawat secara intensif. Pada waktu itu, teman sejawat suami, ya, anak muridnya, ya, kami sangat bersyukur, semua berusaha agar kami dipindahkan ke rumah sakit Wahidin. Nah, tanggal 27 Desember kami pindah ke rumah sakit Wahidin, ditempatkan di infection center, yang dimana tempat itu dipakai untuk penanganan COVID-19. Ya. Jadi kami sangat bersyukur karena perawatan dan di situ sangat baik kepada kami, luar biasa intensif dengan tim yang dibuat, ya. Dan itu berlaku bagi semua pasien. Ada banyak pasien di sekitar situ. Perawatan sangat intensif di situ. Ada satu hal yang mendasari kami berdua ketika tahu bahwa kami berdua itu positif. Kami masuk di kamar, kami berdoa, saudara-saudara. Kami satukan hati bahwa Tuhan, kami ini adalah milik-Mu. Apa juga yang kami berserah. Saat itu betul kami berangkat, mulai masuk rumah sakit itu sampai kami pindah. Anak kami, ya, anak-anak kami, ya, mulai dari kita dan Sini, ya, itu secara spontan membentuk tim bersaudara, dan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah kesepakatan mereka. Jadi pada waktu kami mulai masuk tanggal 27 itu, anak kami Rio, ya, masuk dengan pakaian lengkap, ya, pakaian asmat, istilahnya alat pelindung diri, masuk tentunya dengan izin, ya, rumah sakit, bahwa tidak sembarang orang masuk, ya, tetapi dia dapat izin, dia masuk di kami, dan dia mengkali mama dan papanya. Kami kebetulan berdua di dalam satu ruangan, ya, dalam tempat tidur. Dia memegang tangan papanya dan dia memegang tangan saya. Dia bilang, Mama, Papa,
Ingat, tenangkan hati, pasrah, serahkan pada Tuhan. Mama dan papa tidak boleh ingat yang susah-susah. Manage itu pikiran. Pikirkan semua yang indah-indah. Waktu mama papa mulai menikah, punya anak, semua yang indah, di-setir itu pikiran. Bahkan kalau perlu yang lucu-lucu. Dan saya bertekad mengikuti apa yang dikatakan oleh anak saya. Setelah dia mengatakan begitu, dia tetap pegang kedua tangan kami, bilang mama papa, saya doakan mama papa ya. Jadi dia doakan kami, diserahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan akan menjaga mama dan papa. Setelah itu dia pulang, kami merasa kuat. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang saya dan suami Papa Mika, yang kami benar-benar hasil kami jejak, memang sangat-sangat bagus. Ya, sekarang bagus. Ada satu hal yang kami pegang, bahwa selain yang beliau katakan itu harus saya untuk menyerahkan diri. Saya sudah siapkan diri, saya pasrah. Harus ikuti, saya push. Pokoknya saya ikuti, saya tidak mengadakan penolakan batin tentang apa yang dipasang semua kabel-kabel di dalam tubuh saya. Disuntik kiri kanan saya, apapun saya jalani. Dan ternyata dalam kondisi seperti itu, kami berdua dimampukan. Kami berdua dimampukan dengan alat oksigen. Saya pakai alat oksigen. Nah, ketika proses berjalan, rupanya saya masuk dalam satu ranah yang setelah saya sudah sembuh, saya baca-baca, saya masuk dalam suatu ranah di mana saya melihat segala sesuatu. Dan ternyata yang saya baca, setelah tubuhmu itu dikuasai oleh sakit, maka jiwamu itu juga akan bagaimana. Dan saya betul-betul melihat, ya, saya melihat ekspresi anak-anak saya. Saya melihat saudara-saudara saya dengan bajunya yang ini, kemudian bajunya itu. Karena pikiran saya baik dan saya sadar, ya, segala sesuatu yang lihat, saya mulai beranalisa. Saya bilang, wah, mungkinkah ini waktunya? Ya. Sampai saya melihat sudah tanggal 27, 28, kadang-kadang karena saya pikiran saya itu benar-benar sadar dengan apa-apa yang saya lihat. Waktu itu beberapa jam lagi, apakah mungkin barangkali hari Minggu saya sudah berpikir seperti itu. Tetapi di dalam doa saya mau mencari Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya mau mencari, saya tidak mau kemana, saya mau kalau saya cari Tuhan Yesus. Dan saya lihat bayangan, saya mencari, saya lihat bayangan. Tuhan Yesus sangat besar dengan anak-anak di sampingnya. Saya senang sekali, saya bilang, saya Yesus. Kemudian proses berjalan, saya berpikir, Tuhan, karena kalau siang saya dengan Papa Mita itu suka dengar lagu-lagu. Lagu-lagu sukacita, lagu sukacita. Kalau kami tidak buat menyanyi kadang-kadang, biarlah kita dengar aja. Kadang-kadang kita yang hormat bagi Allah, kita menyanyi yang surgawi. Kita menyanyi walaupun dalam hati atau kecil-kecil semampu kita. Dan akhirnya, ya, waktu itu saya sudah membayangkan hal yang di luar itu, ya. Saya timbul satu pikiran, Tuhan, saya minta kepadamu Tuhan, saya mohon kalau Tuhan berkenan, saya percaya sungguh-sungguh Engkau akan menopangku. Engkau tidak akan membiarkan aku tergeletak.
Ada tanganmu yang perkasa yang menuntun. Itu hamba mohon belas kasihan Tuhan. Itu yang saya ulang-ulang dalam doa saya. Dan waktu berjalan hari, ya, hari ini tanggal berapa ya? Saya langsung duduk, saya menangis, Tuhan terima kasih Kau masih memberikan kami masuk tahun 2021, tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah. Terima kasih sayang, kami berdua masih bisa masuk tahun 2021. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika tanggal 1 itu malam-malam ada plasma konvalesen, ya, plasma konvalesen. Saya diberikan infus karena satu, tanggal 2 dievaluasi oleh tim, ternyata saya harus tambah lagi 1 kantong. 1 kantong saya ditambah. Ya, tanggal 3 saya ditambah 1 kantong. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ketika tanggal 4 datang tim ke ruangan kami dan dokter mengatakan, Ibu bersyukur sudah melewati masa kritis. Saya bilang, Dok, saya percaya ada tangan yang perkasa yang menopang saya. Dia jawab, amin. Dan pada waktu itu, malamnya datang lagi tim yang mengatakan Bapak dan Ibu dinyatakan bisa pindah ke ruangan Palem. Ruangan Palem itu adalah ruangan di mana pasien sudah tidak intensif lagi, ya, kita bisa mandiri, ya, sudah bisa lebih bergerak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari apa yang saya alami ini, apa yang saya bisa ambil? Yang pertama, saya mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk melihat betapa orang-orang begitu baik pada kami. Oleh karena itu, perkenankan saya melalui kesempatan ini, kami berdua Daniel sampai para perawat yang berhebat memberikan kasih sayang kepada kami dan kami dapat menikmatinya. Yang kedua, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Para sahabat, para keluarga, grup keluarga-keluarga yang membuat grup memasukkan kami dalam doa, pokok-pokok doa mereka. Doa syafaat datang dari mana-mana. Pada saat ini perkenankan kami menyatakan kuasa doa saudara-saudara luar biasa. Terima kasih banyak disampaikan. Yang ketiga yang kami lihat, saya dan suami betapa menikmati kasih sayang anak-anak kami, cucu-cucu kami. Pada tanggal 25 itu, mereka mengirim cucu-cucu kami menyanyi Silent Night. Itu kami berdua putar ulang-ulang menjadi suatu kekuatan bagi kami berdua di kamar perawatan. Kalian semua adalah cahaya bagi mama dan papa, mama dan papa. Yang begitu luar biasa kami rasakan. Ada yang muncul, ada yang terjadi di belakang layar. Kami tahu persis. Terima kasih banyak anak-anakku. Terima kasih banyak cucu-cucu. Yang keempat, apa yang saya
bisa ambil adalah hubungan kami berdua suami istri. Bahwa ketika kami berdua lemah, kami hanya bisa saling pandang, kami tidak bisa buat. Saya melihat sendiri bagaimana Bapak lihat darahnya turun naik. Bagaimana dia memanggil, coba panggil beliau. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam kelemahan itu, saudara-saudara, ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa pada kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih. Saya bilang kepada Bapak, apa yang saya alami ini adalah sesuatu yang paling sangat berharga. Tuhan izinkan kita diangkat pergi bersamanya, ataukah kita masih di sini? Ya Tuhan, yang saya ingin saksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia itu telah menopang kami berdua dengan tangannya yang perkasa, dan oleh karena belas kasihannya saja kami dapat saling menyapa, saling berbagi pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Sama dari Ibu Carla sampai Payung, bagaimana menyaksikan penyertaan Allah, melihat kemuliaan Allah, dan kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita sungguh melihat bahwa karena menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan, Kristuslah pusat hidup. Sehingga dari Matius 22, Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana Ibu Carla bersama dengan pimpinan Tuhan menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan. Dan kita mengalami bahwa jika keluarga makan atau minum, kita semua dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik dalam perawatan maupun dalam kesembuhan saat ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tentu kita tidak hidup lagi dalam hidup yang lama, berpusat pada diri kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Karena kalau kita masih hidup dalam hidup kita sendiri, hidup lama, semua berpusat Disconnect. Disconnect.
Oh, kenapa? Mas, kenapa sih? Ya, agak Ada persembahan syukur ini sama-sama serahkan ke gereja. Ya, jadi bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita akan mendengarkan syukur padamu ya Allah. Persembahan diiringi oleh keluarga. Padamu 3 ayat. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Pridona dulu. Syukur cocok. Dan
Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Dan dalam doa syafaat saat ini, kita akan bersama-sama bersyukur atas kesembuhan hamba Tuhan, Bapak Daniel sampai Payung dan Ibu Karla sampai Payung. Juga dalam doa syafaat kita bersyukur atas selesainya pendidikan Bapak Dayen di Fakultas UI sebagai ahli bedah vaskuler. Dan juga dalam syukur kita bersama dengan keluarga saat ini, bersyukur atas pertambahan usia cucu Orlando, cucu Ivanka, pertambahan usia Papa Tristan, Mama Ando, cucu Joan, dan juga Ibu Teli Poli Damanik. Jadi banyak yang berulang tahun, kita bersyukur bersama. Juga kita akan bersama-sama berdoa untuk Oma Ando di hari tua dan dalam perawatan. Juga dalam rasa syukur bersama dengan seluruh keluarga seisi rumah dalam keadaan sehat. Juga kita akan berdoa untuk Ibu Hermin Kalak Lembang sampai Payung, yang saat ini sedang dalam pengobatan di Jakarta. Juga kita akan berdoa untuk Papa Tandi dan juga Oma Salata dalam proses pemulihan kesehatan, dan semua keluarga besar yang ada di ruang virtual ini bersama dengan seluruh jemaat. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama dengan keluarga besar, Bapak Daniel sampai Payung, bersama dengan seluruh jemaat Rama yang boleh hadir di ruang virtual. Kami bersyukur kepadamu atas semua kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh dialami dan dihidupi oleh hamba Tuhan sekeluarga. Sungguh nyata dialami bagaimana pertolongan dan kasih setia Tuhan. Malam ini kami mengaminkan firman-Mu. Bagaimana tokoh Daniel mengalami penyertaan Allah. Bagaimana melihat kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana kesempatan untuk hidup mengabdi dirinya. Ini kami bersama-sama syukur, dikuatkan, diteguhkan oleh ungkapan hati Dr. Daniel sampai Payung. Refleksi dari Ibu Karla sampai Payung. Bagaimana kami dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Dan bagaimana hamba-Mu mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dan refleksi iman keluarga sungguh meneguhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini dalam ibadah syukur keluarga, kami bersyukur atas kesembuhan yang dialami oleh hamba Tuhan, Bapak Daniel sampai Payung bersama dengan Ibu Karla. Lengkapi sukacita dalam melihat dan menyaksikan kasih-Mu, untuk menyaksikan bagi setiap orang bahwa Tuhan Yesus sungguh baik melalui Roh Kudus yang sungguh menguatkan dan menopang. Terima kasih Bapa. Malam ini dalam sukacita dan syukur, kami bersama-sama menaikkan pujian atas pimpinan Tuhan, sehingga Papa Dayen boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik di Fakultas Kedokteran UI
sebagai ahli bedah vaskuler. Terima kasih Tuhan, kami mengutusnya menolong sesama. Berkati Bapak Dayen sehingga mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Mama Dayen yang saat ini mempersiapkan diri jika ke depan akan melahirkan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas ulang tahun yang dialami oleh keluarga kami. Pertambahan usia setahun lagi Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ulang tahun cucu Orlando, ulang tahun cucu Ivanka, ulang tahun Papa Tristan, ulang tahun Mama Ando, ulang tahun cucu Joan, ulang tahun Ibu Teli, Poli Damanik. Kami bersyukur atas semua pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan melukiskan sejarah hidup berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan terus melengkapi sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi Oma Ando di hari tua dan juga dalam perawatan saat ini. Kami percaya ya Tuhan, orang tua kami terus akan dikuatkan dalam masa-masa tuanya, bahkan dalam perawatan. Bagaimana anak dan cucu memperhatikan orang tua dan semua yang melayani Oma, kami mohonkan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk seisi rumah dalam keadaan sehat semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam ibadah syukur keluarga malam ini, bersama kami sehati memohonkan pimpinan Tuhan untuk orang yang kami kasihi, Ibu Hermin, Kala Lembang sampai Payung, yang saat ini dalam pengobatan di Jakarta. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menguatkan, menopang orang tua kami, saudara kami, agar dikuatkan dan dipulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Tandi dalam kehidupan, juga Oma Salata yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami percaya cara Tuhan luar biasa akan menguatkan, menopang, dan memberkati orang tua terkasih. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini bersama dengan seluruh keluarga dan jemaat, kami telah menyerahkan ungkapan syukur melalui persembahan. Terima kasih Tuhan, persembahan keluarga yang akan dibaktikan untuk pelayanan, baik untuk di tengah-tengah jemaat maupun untuk gereja Toraja Jemaat Rapang. Kami percaya Tuhanlah yang akan menguatkan dan menopang keluarga, bahkan jemaat saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Kami mohon berkat-Mu, Tuhan yang memberkati majelis gereja bersama dengan seluruh pengurus OIG. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini masih dalam perawatan, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun dalam tahap pemulihan di hotel dan juga dalam perawatan di rumah. Cara Tuhan mengasihi dan menopang, sebagaimana disaksikan oleh hamba Tuhan sekeluarga, Dr. Daniel sampai Payung. Demikian pun kami saksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keluarga besar yang ada malam ini. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, berkati dalam seluruh kehidupan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan kami. Dengarkan syafaat kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik, kami datang kepadamu yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama melakukan pujian ini dan akan dilakukan oleh keluarga. Kita akan menyanyi dengan mute dan memberkati Tuhan menetap. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergerak. Tuhan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Linda, muchas gracias. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Pergilah, angkat hatimu. Tuhan yang akan terus menguatkan dan memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Pendeta. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana ya, luar biasa kasih dan pimpinan Tuhan atas berbagai keterbatasan dalam PowerPoint malam ini, dan juga mungkin karena sinyal ada beberapa hal yang menjadi kendala. Atas nama Majelis Gereja, saya minta maaf kepada kita semua yang ada di ruang virtual, juga kepada keluarga. Ibu Pendeta barangkali Sultania bersyukur luar biasa persiapan di dalam ibadah syukur malam ini. Ibu Pendeta bersama dengan Bapak di rumah mempersiapkan dengan majelis kedua dan pada syukur malam ini karena semua Tuhan dan usaha yang luar biasa bagaimana bersama Pendeta bersama Bapak kita dalam pada ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama dengan segenap keluarga dari Majelis kelompok 2 kita boleh bersama-sama bersyukur. Terima kasih dan berkati. Ya, terima kasih untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mungkin ada dari Majelis Gereja kelompok 2 yang akan bicara. Silahkan Pak Nathaniel, saya kembalikan. Ya, kita ada di ruang saat ini ya, dari berbagai tempat. Silakan. Iya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa firman Tuhan yang diberikan oleh ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawa. Ya, kami kembalikan ke host. Ya. Ya, Daniela yang membantu kita, Ibu Ella, sampai Payung yang membantu kita dalam host malam ini. Terima kasih banyak. Iya. Oma Selatan, ya. Selamat malam Ibu Pendeta, dan terima kasih atas doa-doa Pak Ibu Pendeta untuk kami sekeluarga, bahkan kepada hamba-Mu sendiri ini yang sementara dalam keadaan yang kurang sehat pada saat ini. Tuhan kiranya menolong Ibu Pendeta untuk selalu mendoakan saya, dan terima kasih atas perhatian daripada kita semua yang sudah hadir pada malam ini. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Masalah tetap semangat ya. Terima kasih, Bu. Yang menguatkan. Tuhan berkati. Terima kasih.
Udah. Videonya lanjut. Ya. Oh, total. Ini sulang tidak Pak Pendeta, Yusuf Pali, Bung Email loh Pak Pendeta. Bung Email, halo. Saya ucapkan terima kasih bersama kami anak-anak semua, orang tua, atas pelayanan Ibu Pendeta pada malam ini, dan anggota jemaat kelompok 2 Gereja Rama yang sudah menghadiri ini ibadah syukur keluarga boleh berjalan. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, kakak adik sekalian. Kami tidak bisa sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama keluarga pada malam hari ini. Terutama kami anak-anak bersyukur semua yang sudah dipanjatkan untuk orang tua kami. Banyak Bapak Ibu Pendeta, Tante Om, karena tidak bisa kontak langsung dengan orang tua kami, sehingga memberikan ayat-ayat penguatan. Itu semua bukan hanya untuk kesembuhan yang besar bagi kami anak-anak untuk melewati semua ini. Dan puji Tuhan kami lihat betul tangan Tuhan yang menopang dan membukakan satu persatu jalan, sehingga satu persatu jalan terbuka. Tuhan berikan hikmat lewat orang-orang yang di sekitar, lewat para medis, semua satu-satu dibukakan sehingga orang tua kami bisa ada di poin saat ini. Dan semua itu hanya syukur kami pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kami semua mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Terima kasih waktunya semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, Pak Mita. Kak Tato. Ya. Oh iya. Oh ya, tahan dulu ya. Selamat malam semua. Mohon izin live dari Zoom. Bapak yuk, ayo Bapak yuk. Yuk, nggak kelihatan kamu. Nggak lihat. Baik. Ya. Om kelihatan Om. Belum. Kita kan sudah foto, kita foto. 1, 2. Kita foto aja ya. 3. Terima kasih Om Papa Mita, keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Berkati semua. Tuhan berkati. Halo Bapak Pendeta Maluku. Sehat. Tuhan berkati semuanya. Salam semuanya. Terima kasih. Luar biasa Mama Sena Puang. Ya. Salam sehat Om Papa Mita sekeluarga. Kakak Mita, Rio. Salam sehat. Halo. Terima kasih persembahan syukurnya mewakili Majelis Gereja Jemaat Rapang. Terima kasih
Tuhan memberkati. Salam sehat. Ya, selamat Pak Dokter, Bunda Carla. Majelis. Terima kasih doanya Ibu Pendeta untuk Bapak Tandi. Ya. Semua. Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat Salam Trimandu keluarga. Enak kan kalau kamu kan yang pasnya. Selamat Pak Dokter. Mereka dulu tuh cemata. Kalau masih tinggi kan, Ya, doa terus ya, syukur. Gitu. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Tante Dokter. Ya. Selamat ulang tahun bagi semua yang berulang Terima tahun. kasih Bu Pendeta, doanya Ya. juga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sehat selalu ya. Nanti aja kalau udah tua. Papa Tandi semangat, sehat. Terima kasih, Mas. Kasih semua doanya, Pendeta. Semangat. Mama Marsi, cepat sembuh Mama Marsi, sehat kuat ya. Mama Marsi Tuhan nggak ada. Oh, masih sudah Mama campur. Marsi itu. Mama Marsi nggak ada. Iya. Nggak tahu ah. Pak Tandi sehat ya. Amin. Pak Tandi juga jaga sehat. Terima kasih. Halo Mama Eston. Eston. Dewi, Dokter Dewi. Halo Ibu Dokter. Halo. Halo juga. Akan tak puas besok. Pak Bimes ini kan Bapak Bimes. Pak Bimes selamat buat Bimes sudah selesai. Ya, orang lagi. Halo Evan. Ngintip kok, ngintip mana kok? Selamat malam. Malam bos. Terima kasih. Anggi. Sini kok. Sini. Datang. Oma Yordan. Iya, kasih Arja. Tandi. Dede Tandi. Jaga papa nah. Ada. Yuk. Pengawalnya papa. Agak hari ini kita buka. Oh, Pak Kak Ati, masih ingat Ji? Kak Ati Singgi. Ditutup nih. Lori. Teli mana? Udah keluar. Udah bisa tinggal ini kan? Tinggal satu ini. Oh, oke. Paston. Jepur udah keluar ya? Tandi. Hanya Dayen di Jakarta. Oh, Patodingan. Semuanya kami pamit dulu Om Tante Ibu Pendeta.
Ya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa?